Saya lanjut lagi ke beban rem. Beban rem diperhitungkan sebagai gaya dalam arah memanjang dan dianggap bekerja pada permukaan lantai jembatan. Jadi posisinya ini adalah searah jembatan sebenarnya, bukan searah sungai ya, tapi searah jembatan. Otomatis kalau di jembatan ini pengaruhnya ke buffer atau elastomerik yang arah buffer ya, arah longitudinal, bukan arah lateral. Nilainya adalah diambil sebesar 5% dari beban UDL atau BTR tanpa pembesaran faktor pembebanan dinamik DLA. Dan kita bisa lihat di sini ya. Jadi gaya rem itu hanya 5% dari beban UDL. Nah, ini kalau secara grafik juga bisa dihitung seperti ini. Ini per satu lajur itu kan adalah 2,75. Misalnya jembatan kita 2 lajur, katakanlah di kelas B, berarti dia 2 lajur bentang 50 meter, maka beban remnya adalah ini. Kita bisa lihat dari sini. Saya ya sekitar berapa nih? Sekitar 120 kN per satu lajur. Jadi kalau dia 2 lajur berarti dikali 240. Itu adalah beban transient. Kelima adalah beban pedestrian atau JPO ini, beban pejalan kaki. Itu ditentukan berdasarkan grafik ini. Nah, ini adalah misalnya luas bebannya, katakanlah lebar trotoar kita adalah 0,5, panjang 60, dikali 2 sisi berarti 0,5 kali 60 kali 2 sisi. Kita mulai ini 60 meter persegi, kita plotkan ke sini, ketemu sekitar 2, berapa itu? 3, sekitar 3,25 mungkin. Nah, ini dia tadi penjelasannya. Luas area pembebanan pedestrian dihitung berdasarkan luas trotoar kiri dan kanan. Lanjut aksi lingkungan. Aksi lingkungan untuk beban temperatur ini biasanya dihitung untuk beton, tapi kalau untuk baja diperhitungkan hanya di perhitungan lantai jembatan, karena lantai jembatan adalah beton. Ini ada hitungannya, nanti saya tunjukin aja langsung di contoh. Aksi lingkungan yang lain adalah beban angin. Ini adalah menurut SKSNI 2005, beban angin dihitung dengan persamaan ini. TEW sama dengan 0,0006 CW VW pangkat 2 kali AB. Sini ada VW itu apa, CW itu apa, AB itu apa. AB tentu saja adalah luas tampang ya. Luas tampang dari jembatan kita. Saya kalau jembatan rangka berapa luas tampang dikali sekitar 30%. VW tadi ada kecepatan. Di sini biasanya langsung kita ambil yang paling optimis saja, yang lebih konservatif itu adalah 35 meter per sekon. Nah, koefisien seret ini kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat. Terus luas ekivalen dari jembatan itu adalah ini AB ya. Kalau untuk ini kan kelihatan nih, luasnya adalah segini nih. Kalau jembatan rangka bagaimana? Ya, jembatan rangka luas ini kita asumsikan saja 30% dari luas rangkanya. Luas rangka secara keseluruhan yang bukan yang kena angin ya. Jadi hanya 30%, artinya 70% itu lolos angin sebenarnya. Nah, kayak gini nih. Ini bisa kita lihat nih. Ini kan kelihatan nih. Jadi 30%-nya aja nih diasumsikan di sini. Sisanya adalah 70 jadi berapa panjang atas dibagi ditambah panjang bawah bagi 2 dikali tinggi, itu luas trapezium, itu luasnya dikali 30%. Berapa beban anginnya nanti dikali dibagi dengan jumlah nodal ini. Jadi kalau nodal di sini ada 20, berarti kita tinggal bagi 20. Jadi kita lihat di contohnya. Ini kendaraan beban angin di atas kendaraan jarang kita pakai. Terakhir adalah beban. Saya bahas lagi sedikit tentang beban gempa.